ngapain sih hari gini lo nyiptain 250 cc 4 silinder cuma 2,5 ya? Mati coy. Smoking. Mungkin ini buat subjektif dari gue gitu ya. Gue kurang suka sama si ZX. Ya kalau lu mau capek, mendingan lu beli skutik kan? Nah gitu kan, lu jangan lu capek, lu jangan lu pegel ya. Begitulah super sport. So long, I've been waiting for so long for you to tell me what's wrong. Can you imagine? No, you don't. You and me are done. You were crazy, I didn't know it, but you were different, and I knew it. I loved it, I embraced it. Oh my God, I was crazy. You can imagine. Was afraid I give you my everything you felt. Halo kawan, balik lagi sama Andika Diego di segmen obrolan ala intelek. Kali ini gue ditemani oleh salah seorang blogger kondang otomotif nih. Siapa nggak kenal sama Doi? Ini dia. Kondang. Kang Kobay Yogas Erlangga alias kobayogasblog.com. Bener ya? Kobayogas.com kalau belum. Oh iya, sorry, salah. kobayogas.com. Di segmen ini gua nih bakal apa ya istilahnya nanya ke Kang Kobay nih. Nah, beliau nih kan punya satu unit Honda CBR 250 RR. Lanjutan tahun berapa? 2017. Nah, 2017. Nah, Doi sekarang ini lagi iniin ZX25R. Kawasaki Ninja 250 4 silinder. Nah, istilahnya nih di sini gua mau temanya rider Honda CBR 250R kepicut Kawasaki Ninja 250R 4 silinder. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe channel Andika Diego dan juga di like buat yang belum agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa di follow akun Instagram Andika Diego _ dan juga Kobayogas blog di Instagram. Tuh. Sama YouTube baru gua ceritanya nih. Nah, tuh. YouTube baru gua. Namanya apa? Channelnya KSL TV. Oh iya. Panjang ya? M. Jadi maksudnya KSL TV itu lebih ke antara kolaborasi antara gua sama anak gua. Jadi Oke. Kobayogas, Sena, Learn to Vlog. Oke. Belajar nge-vlog kita berdua. Betul. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana. Oke, langsung aja kita langsung ke Kang Kobay nih. Siap. Sebagai pengguna CBR 250 RR, nah menurut lo, pandangan lo sendiri ngelihat ZX25R ini gimana? Oke. Yang pertama kan ZX25R ini kan menurut gue pribadi bisa dibilang fenomenal ya. Fenomenal karena di era 250 cc 2 silinder yang memang pada dasarnya diawalin oleh si Ninja Karbo dulu gitu kan. Kawasaki ini lagi-lagi menggebrak. Dia menciptakan pasar baru yang memang sejauh ini di-maintain sama Kawasaki sendiri bahwa image mereka adalah emang sport. Jadi pada saat yang lain follow, dia nge-lead. Itu membuat pasar baru atau menciptakan produk baru. Nah menurut gua si ZX25R ini ya ada yang skeptis, ada juga yang optimis, ada juga yang biasa-biasa aja gitu. Buat yang skeptis mungkin mikirnya ya ngapain sih hari gini lo nyiptain 250 cc 4 silinder, dalam arti agak-agak wasted gitu misalkan. Karena macet segala macam lah ya, lu mau lari di mana ya, rata-rata begitu lah ya. Biasanya lu Jakarta mau ngebut di mana sih? Ngebut di mana sih gitu kan, rata begitu kan. Cuman itu nggak ada salahnya sebenarnya. Tapi yang optimis melihatnya adalah ya bebas aja sih Kawasaki. Mereka mau lari bisa dibilang lari juga ya. Karena si Ninja itu kan memang sudah dimepet-mepetin sama CBR ya, gara-gara CBR RR doang kan. Nah, dia pengen nyiptain lagi biar nggak keganggu nih produknya. Jadi wajar aja dia nyiptain sesuatu yang bukan baru banget, tapi di era modern ini emang baru lagi, Iya. nongol lagi gitu kan, meskipun beberapa
dasar yang lalu emang pernah nyiptain Recycle. juga gitu kan, kayak recycle. Menurut gue sih nggak masalah juga gitu, meskipun mungkin ngebut juga nggak akan kepake, tapi bener sih. ini sesuatu yang baru gitu. Sensasi. Sensasi yang baru, 250 cc 4 silinder. Suara memang kalau dibilang jual suara nggak salah juga. Karena biar gimana juga kita harus ingat jangan 4 silindernya yang dilihat. Iya. Karena kapasitas mesinnya kan Benar. cuma 2,5 ya. Jadi ya larinya pun sebenarnya kalau misalkan mau dibandingin sama si CBR ataupun R25 yang 2 silinder atau bahkan ahlinya sendiri, untuk start slip, stop and go, terus jarak RPM bawah tengah gitu di dalam kota, ya sebenarnya si ZX ini kewalahan juga gitu. Karena torsinya sama tenaganya memang baru main di Tinggi. atas, tinggi. Tapi kalau ini motor si ZX ini udah lu ganti knalpot aja, udah menang semuanya istilahnya. Suaranya itu Suaranya nggak 4 silinder. nggak akan bisa bohong. Nah, Nggak akan bisa bohong. Udah gitu gue ngeliat ini kayak tadinya kan yang 2,5 silinder itu kan kayak batu loncatan dari untuk menuju ke moge sebenarnya Iya. gitu kan. Nah sekarang ada si 4 silinder ini, itu sebenarnya batu loncatannya lebih deket lagi dari 2,5 ke motor kapasitas Di atas 400 lah. 400 lah ya ke atas. Ini lebih deket lagi, jadi justru buat yang nggak suka atau misalkan ngelihatnya dia punya duit sebenarnya buat beli yang 600 cc, bahkan yang 1000 pun dia sanggup beli gitu orang gitu misalnya, tapi dia nggak mau karena mungkin untuk harian gue nyarinya yang tipis-tipis aja dalam arti desain juga nggak terlalu atau dimensi nggak terlalu besar atau berat, karena tujuannya dia buat dipakai harian misalnya. Benar. Atau paling nggak seminggu bisa 4 kali lah dipakai. Nah, 2,5 pas ini ya sebenarnya paling cocok di Iya sih. Fun to ride lah. Panduratnya dapet. Benar. Konsumsi BBM nggak terlalu jauh beda sama dulu. Gue udah ngitung sendiri gitu kan. Udah ratusan kilo, termasuk di bawah touring ke puncak. Ya, konsumsi BBM-nya 120, 121. Sama CBR RR gue ini, gue pakai harian sih memang lebih sering kena macet misalnya. Itu 122, 123. Beda tipis Beda ya. tipis berarti kan. Jadi ya ini sebenarnya paket yang tepat buat kalau lu meskipun lu sanggup beli moge tapi ogah Iya. 600 cc karena panas juga Benar, kan, benar. moge beneran itu kan panas. Mahal coy. Panas, berat, boros juga biaya perawatan. Ya ini sebenarnya jawaban Iya. paling Cocok. cocok Benar. gitu. Jadi kalau misalkan gue dibilang ketunjuk apa enggak, sebenarnya gue penjut banget sih. Cuman biar gimana juga ya namanya teknologi baru Iya benar. itu nggak murah ya. Karena meskipun dia punya dimensi yang mirip, desain juga mirip sama yang 2 silindernya, tapi sebenarnya banyak banget yang bedanya gitu. Salah satunya sasis juga beda. Jadi ya emang nggak murah juga sih jadinya. Nah, kalau menurut sudut pandang lo nih, Nah, secara desain ya, kita ngomongin desain dulu deh. Antara si mati coy. No smoking. antara ZX 25R sama CBR 250, menurut sudut pandang lo nih sebagai seorang blogger, Dari sisi apanya nih misalnya yang ya istilahnya sisi apa ya, maksud gue Tadi lu ya bilang apa, desain dulu kali secara ya. desain aja. Kalau secara desain sih mungkin ini buat subjektif dari gua gitu ya. Gue kurang suka sama si ZX ini adalah dia terlalu mirip dengan 2 silindernya. Oh iya benar. Jadi buat orang awam yang benar-benar nggak tahu, dia akan melihatnya dalam keadaan berhenti ya, karena kan nggak ada suaranya Iya, ya kan, bukan di parkiran kayak atau apa. Sangkanya yang 2 silinder aja. Iya sih. Karena secara desain Jelas, memang tuntas, mirip. Tapi itu memang jadi gaya bahasanya Kawasaki katanya untuk saat ini dan kedepannya. Nanti yang 1000 pun, yang ZX10 pun katanya akan punya wajah yang sama. Jadi paketnya dari yang kecil sampai yang gede kemungkinan akan menggunakan platform mirip ya. Iya, ada apa bahasa universal. Iya misalnya. sih. Ya dari sisi sebenarnya dari sisi cost production sih sebenarnya emang sangat efisien ya. Tapi dari sisi pride, kalau menurut gue sebagai konsumen itu agak-agak less spesial atau sisi spesialnya jadi kurang karena lu punya yang 1000 cc tapi tampangnya mirip sama Iya. 2,5 kan kayaknya gimana gitu Beda ya. dimensi doang. Kita ngeluarin udah ratusan juta misalnya Iya. disangkanya disangkanya 2,5 gitu. Iya. Itu menurut gue pribadi ya, menurut gue pribadi. Tapi itu adalah hak produsen lah gitu. Nah kalau dari sisi desain tadi balik lagi yang si ZX, gue nggak bilang jelek ya, sekali nggak. Cuman itu aja mirip sama yang 2 silinder. Tapi
Tapi kalau kita ngelihatnya lebih spesial atau misalkan lebih detail, kita lihat oh ya upside down depan ya kan. Fitur itu jatuhnya. Fitur kan. Tapi kalau buat yang awam kan lihatnya sekilas. Iya sih benar juga. Kalau kita buat yang paham kita langsung lihat ke kaki-kaki. Oh iya ternyata ini ZX. Benar. Karena dia depannya upside down ya. Iya. Meskipun gue lebih suka kalau ini warnanya emas. Karena akan terlihat lebih apa ya? Oh iya benar. Lebih Kayak CBR. lebih mewah aja Iya, sih iya. gitu. Dan terlihat langsung beda gitu kan. Kalau hitam ini kan kayak yang saru gitu kan. Iya. Terus sama arm belakangnya juga dia udah model Banana. enggak Melengkung. enggak apa namanya tahu Sumedang kotak tahu Sumedang jadi istilahnya gitu kan. Nah, Suara di kolewat iya, benar. udah itu nggak bohong lah. Itu sensasinya lah. Nah kalau sekarang fitur antara CBR 250R sama si ZX 25R ini menurut ente gimana? Ya menurut gua sih emang udah menang Jauh. unggul lah, jauh unggul. Meskipun yang si CBR kan sekarang keluar yang RS, Yang baru, ya. RSP QS quick shifter gitu. Iya. Tapi ada yang nggak dipunyain CBR RR kayak misalkan kalau di Kawasaki namanya KTRC, Iya, jadi betul. kontrol traksi. Hmm. Nah, si RR dia nggak punya, dia ada sini. Rem juga ini udah gue bilang udah dahsyat banget lah. Jadi advance lah, udah menyesuaikan dengan performanya dia gitu kan. Monoblok remnya, kalipernya juga 4, terus radial. One master remnya aja dia masih aksial atau konvensional. Jadi dari sisi rem ini udah Mantap bikin ya. lu riding pun aman gitu, merasa aman gitu. Karena emang dikit doang juga udah Langsung pakem. Nggak bikin kaget tapi merasa secure aja, pede. Dan kalau CRR juga dari sisi rem menurut gua kurang. Cuma beberapa fitur juga gua rasa memang menyesuaikan lah ya. Dia kan cuman setengah cuma 2 silinder, Iya, jadi beberapa fitur juga menyesuaikan. Termasuk juga kalau si ZX juga dia menyesuaikan karena dia udah paling advance di atasnya. Jadi semua fitur harus ada intinya Iya, gitu kan. benar. Cuman meskipun RR pun dia punya keunggulan kayak di fitur yang mungkin sifatnya supporting atau mendukung, kayak lampu-lampu dia udah OLED. Semua ya? Kayak lampu plat nomor pun itu udah LED. Oh. Sementara kalau si ini cuma lampu utama sama rem luar, kalau sennya belum. Oh ya kalau CBR memang lampu sennya udah full LED. Terus kita ke dari desain, terus fitur, sekarang ke mesin nih, performa. Nah, menurut lo sendiri, Oke. apalagi lo udah pernah nyoba di Sentul ya? Kalau Udah, nggak salah ya. udah. Jadi gua harus mau nggak mau harus membedakan antara waktu gua tes di Sentul dengan waktu gua pakai harian ya. Daily. Karena waktu di Sentul kan kita memang mindsetnya dipaksa untuk lu keluar pit pun udah geber langsung gitu kan, nggak ada lu santai-santainya gitu kan. Udah geber lah, udah selesai gitu kan. Nah kalau harian, gua merasa mau itu Ninja F3 silinder, mau itu R25, model CBR, ya seperti yang tadi gue bilang, dia menang di tarikan bawah sampai tengah, sampai tengah. Dimana memang rentang tenaga itulah yang lebih sering dipakai kalau kita di dalam kota gitu ya. Tapi tergantung kotanya, kalau kotanya SP ya mungkin akan lebih kepake si Z Iya. tapi ini gue ngomongnya Jakarta. Jadi gue merasa emang tarikan awal, akselerasi, slap slip, rem, gas, nah itu 2 silinder lebih menang Di lah. bawahnya ya lebih Di enak. bawahnya gitu. Karena memang harus diakui secara spek di atas kertas pun torsinya si ZX ini masih kalah di bawah CBR. CBR kan juga ada ini sendiri, Ninja FI. Iya. Torsinya cuma 22 sekian. Sementara yang 2 silinder itu mainnya di 24 plus Lebih tinggi ya. lebih tinggi, lebih besar. Jadi memang dari sisi teori pun akselerasi akan lebih dulu. Mantap. Tapi begitu kita ketemu misalkan jalan kosong, murah gitu lurus gitu depan dan kosong, nah geber si ZX mah ya yang lain tinggal lah. Iya sih. Nah, sekarang kalau riding position. Nah, oke, ini menarik nih, riding position nih lah. Oke, lu mau CBR dulu atau ZX dulu? Yang mana aja deh. Oke, Nah, gua bahas ZX dulu kan. boleh. ZX ini sebenarnya sudah masuk ke ranah super sport. Ranah dimana CBR RR pun menurut Honda masuk ke kelas itu. Dimana secara teori dan juga faktanya super sport itu adalah murni sport gitu ya. Jadi bukan kenyamanan di situ yang diutamain gitu kan. Nungging, Nunduk lah ya. nunduk,
rebah segala macam. Dan CBR di situ sudah benar-benar mengadopsi definisi super sport tadi. ZX menurut gua masih nanggung. Nanggungnya gimana? Jadi ada plus minusnya di sini. Kalau bicara kenyamanan antara CBR dengan ZX, itu ergonomi masih enakan ZX. Masih lebih santai. Masih lebih santai. Ini kita nyaman, definisi nyamannya lu jangan samain sama naik skutik ya. Ini kita bicara sport gitu loh. Wah, enakan PCX, enakan NMAX. Basi orang kita lagi bahas begini ya. Enakan nyaman sih, nyaman NMAX atau nyaman PCX. Ada aja kan yang gitu. Iya, Ini kita ngomongin sport ya, Pak ya. Jangan bawa ke skutik. Karena dia stangnya meskipun dia udah model istilahnya under yoke. Jadi kunciannya itu di bawah segitiga atas, di bawah cincinnya gitu ya. Tapi dia mencuat ke atasnya lebih tinggi dibanding CBR. Si besi penopang stangnya. Jadi kalau misalkan moge beneran kan dia udah ikatnya di bawah, ya stangnya juga di bawah juga gitu kan. Jadi nggak ada lagi besi yang naik gitu. Nah, kalau CBR sama ZX itu dia naik lagi ke atas, berarti dia posisinya di sini. ZX lebih tinggi lagi, kalau CBR ada di sini, ZX lebih di sini. Jadi secara ergonomi ZX kalau buat lu bawa jauh itu masih lebih enak, masih lebih nyaman. Sama gue suka posisi duduknya. ZX itu kayak kita kalau bahasa Italinya itu nyelegon itu kayak terbenam. Oh. Jadi posisi ridingnya itu in bike banget, kayak kita benar-benar menyatu sama motor. Sementara kalau CBR lebih kayak menunggang, masih on bike gitu. Jadi kayak kita berasa memang ada di atas motor gitu. Nah, kalau sini bagus si ZX itu. Jadi tangki, slope ke bawah, pas lah ya. Kayak desain pantat kita aja gitu. Jadi kayak seakan-akan diciptain buat pantat lu duduk di situ gitu, enak. Nah, sama satu lagi area tangki dan juga sayap. Nah, gua kalau misalkan di situ ngejepit dengan paha antara ZX dengan CBR, gue lebih suka ZX. Dia ngejepit kakinya tuh enak pas gitu. Kalau si CBR gue masih merasa kekecilan, jadi lebih begini lagi dia. Jadi kalau buat nikung itu enak ZX sebenarnya. Enak. Lebih enak nikung daripada CBR. Begitu kalau dari sisi ergonomi, tapi gue nggak bisa nyalahin dua-duanya ya. Iya. Karena gini, CBR Honda sendiri menganggap ya super sport adalah begini. Ya lu jangan ngeluh capek gitu. Ya kalau lu mau capek, mendingan lu beli skutik Nah gitu kan, lu jangan ngeluh capek, lu jangan ngeluh pegel ya. Begitulah super sport gitu kan. Sementara si ZX atau Kawasaki bilang ini super sport, tapi kita masih mengakomodir loh kenyamanannya, stangnya gue naikin ya. Gitu. Jadi gue bikin santai. Gitu. Buat jarak jauh masih ZX enak ya, ZX enak. Jadi kemarin waktu gue bawa Subtouring ke puncak pun, waktu dibandingin dengan waktu gue bawa CBR, itu sampai rumah gue kayak remuk gitu. Kalau bawa CBR tuh gue capek banget, terus ini juga apa? Pegel gitu kan, sebelah sini juga pegel, terus kesemutan juga. Nah, kalau sama ZX tetap capek, tapi nggak secapek hasil gue bawa CBR. Jadi di sini pegel, di sini tuh hal yang normal buat gue ya, tapi di sini punggung. Pundak enggak, di punggung enggak. pundak. Dan karena dia 4 silinder, getarannya kan pasti lebih bisa direduksi dibanding dengan 2 silinder, apalagi 1 silinder gitu. Iya lah. Kalau udah nyobain 1 silinder yang kapasitas mesinnya gede banget itu kayak misalkan 690 lah atau 700 cc, itu udah biji ikut bergetar gitu kan. Sorry bahasanya ya. Nah, ini 2 silinder itu udah halus, 4 silinder lebih halus lagi. Jadi makanya pada saat gue nyampe ke rumah itu nggak ada gejala kesemutan. Kan biasanya nggak cer gitu kan tangan kan. Halus banget sih. Untuk harga, menurut lo harganya sendiri nih, kalau kita ngomongin harga, worth it nggak sih? Kalau Untuk ZX lah ya? Ya. Kalau ngomongin harga sih emang agak sensitif ya. Iya sih, benar. Kalau kita sebagai konsumen pasti pengennya, nggak pasti lo nggak jualnya 80 jutaan gitu kan. Semua juga pengennya begitu. Iya kan. Memang setelah kita coba breakdown gitu ya, memang ini kan teknologi baru, sasis baru, mesin juga baru, beberapa fitur juga baru di Motor 250 gitu. Ya menurut gue sih memang untuk sebuah teknologi baru tidak ada yang murah gitu. Harganya udah oke lah sih sebenarnya. Pas ya?
bisa sih lebih turun lagi sebenarnya gitu, harapannya gitu. Cuman ya dibilang mahal banget sih. Iya sih. Soalnya gue nggak tahu ya tahun depan ada kenaikan iya atau sih enggak ya. benar juga. Soalnya zaman IR6 harganya masih 90 ya, kalau nggak salah ya. Ya waktu itu Ya kan? Nah, Nah, ini 250. Kenapa bisa segitu sih? Nah, kesimpulannya, menurut lo? Jadi berarti kita udah semua ya? Dari desain, mesin, fitur, kenyamanan, ya, performa, kenyamanan, udah semua. Harga juga udah tadi. Udah. Kesimpulan seperti apa yang udah gue bahas di artikel gue sih sebenarnya. Itu kalau lu punya duitnya, lu beli beneran. Karena worth it sih sebenarnya. Kalau lu ada duitnya worth it. Tapi kalau lu nggak ada duitnya ya jangan maksain. Iya sih benar. Karena kita di era kayak begini kan lagi ini ya. Ya, lagi susah bro. Susah lagi mirip-mirip duit gitu. Jadi kalau duit lu emang nggak ada, lu nggak usah maksain. Lu mendingan saving lah buat hal-hal yang dia perlu gitu. Apalagi anak lu misalkan mau masuk sekolah kayak atau mau masuk kuliah. Jadi prioritas. Benar. Tapi kalau ada duitnya, sikat. Beneran sikat. Ini meskipun tanpa meskipun ada kekurangannya ya, meskipun nggak sempurna, meskipun dia nggak flawless, tapi worth it sih. Kalau gua ada duitnya pun mungkin gua akan beli, insya Allah ada. Tapi yang beli aja, sekarang beberapa ada yang jual lagi kan? Itu lebih ke player sih kok. Iya sih. Player. Jadi ada beberapa hal sih kalau menurut gua. Pertama dia pedagang. Kedua dia emang banyak duit, dalam arti gini. Banyak duit, gue penasaran, gue pakai, oh udah gitu doang. Udah puas ya udah. Buat jual, nah, gitu kan. Ya kalau kita duitnya ada sih mungkin kita bisa Nah. gitu juga sih. Gitu. Iya kan. Kalau menurut gue yang dijual gitu, tapi kalau benar-benar penikmat gitu ya dan benar-benar suka motor, dia pasti akan ya dikit sama dia. Gitu. Jadi kesimpulan gue ya gitu. Nah, Belilah, terus- belilah. Nah, yang terakhir nih ya, Oh iya. Ada lagi terakhir. kepinginnya. Pengen tadi gue bilang. Pengen kalau ada duit itu beli. Ternyata kepincut doi. Pincut. Ya. Gitu lah. Nah, oke. Mungkin sekian aja obrolan kita kali ini sama Kang Kobay dari Terima Kobay kasih Yogas. Om Diego, Andika juga udah. Ini nama gua ketuker. Andika Diego maksudnya. Udah apa ya? Ya kita sharing lah ya, ngobrol ya. Nah, Gitu lah. Oke, jangan lupa di subscribe, di like Andika Diego, terus follow akun Instagram Andika Diego_net sama Kobayogas Vlog Channel. Nah, itu yang lama ya. dia lupa. Gue lupa. YouTube gue yang baru adalah tapi belum tayang kayaknya. Doain Apa-apa, aja. promosi dulu. Promosi dulu ya. KSL TV, Kobayogas Sena Learns to Vlog, dan juga di IG itu Kobayogas Vlog. Jangan lupa baca blognya apa namanya? Kobayogas.com. Nah, tuh. Jangan That simple. lupa dibaca. Gitu. Ya semoga bermanfaat ya. diskusi Bener. kita hari ini Oke. ya. Thank you Le ya. Sama-sama. Oke, bro. Kita Jadi, social distancing kan ya. iya benar. Kita dipisahkan oleh meja. Iya. Oke. Sehat selalu semuanya ya. Yo. Sukses selalu. Bye bye. Dah.